Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius, yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam, dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang tak ada terkait dengan akidah. Nah, ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah, supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau habis isya tidur.
Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz. Biasa malam kalau nggak bisa tidur, habis isya makan Antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28, 29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam. Beberapa teman menganggap mengucapkan Natal boleh-boleh saja. Ketika diberitahu bahwasanya itu dilarang, mereka tetap berdalih bahwa itu boleh-boleh saja untuk menjaga hubungan dengan sama muslim. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa hal ini dilarang dalam Islam, sementara saya sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban kepada teman-teman. Berkaitan dengan dua pertanyaan di atas, apakah kita berdosa jika membiarkan hal tersebut? Misal ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat Natal boleh, kita hanya diam saja. Tentu nggak boleh ya, itu harus ingkar mungkar. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, jangan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Kan itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihi wassalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud wala ana 'abidun ma'abadtum wala antum ma'budun. 2 kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau Anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat Anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal, kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata, bahaya tuh, gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali, ikhwan. Yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat salam, ketika hari raya Natal datang kepada umat Kristiani, orang-orang kemudian bertanya, apakah kita sebagai seorang muslim boleh mengucapkan selamat Natal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memperbolehkannya, ada yang mengharamkannya. Masing-masing memiliki dalilnya. Namun bagi saya, cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, lantaran memang ada dasar-dasarnya. Misalnya salah satunya menurut Quran, ketika kita membuka surat Maryam, ditemukan di sana di mana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa, yang merupakan salah satu nabi dalam keyakinan kita. Dan kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati depan masjid. Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid, berdiri mengheningkan cipta, menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu. Kemudian ketika sahabat bertanya, bukankah mereka orang Yahudi? Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Maka kita harus menghormati dia sebagai sesama manusia. Artinya karena keimanan kita tentu berbeda dengan umat Kristiani, maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita bahwa Isa adalah Nabi kita, maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa, dan artinya kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Begitu juga realitasnya, ulama-ulama kontemporer sebagian besar memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Misalnya di Indonesia, baik
ulama seperti Ustadz Quraisy Shihab maupun MUI tidak melarang bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Di luar negeri misalnya ulama-ulama Al-Azhar mengucapkan selamat Natal. Habib Ali Jufri juga mengatakan bahwa beliau memperbolehkan selamat Natal dan akan mengucapkan selamat Natal. Justru penting dalam beberapa hal mengucapkan selamat Natal agar hubungan muamalah, hubungan sesama manusia kita dengan sesama non-muslim menjadi harmonis, karena Allah katakan bahwa kita harus selalu lebih baik dari umat agama lain. Ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, maka kita juga harus mengucapkan selamat Natal ketika mereka merayakan hari raya mereka. Selama tidak dengan keimanan bahwa keimanan sebagaimana mereka mengimani Yesus yang dalam hal ini adalah Nabi, yaitu Nabi Isa bagi kita. Jadi bagi saya untuk menjaga hubungan baik dengan umat beragama lain perlu kiranya kita mengucapkan selamat Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustaz? Ya, jazakumullah khair. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik, dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja, yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali, ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan hanya Islam, tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina 'indallahi Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain enggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, enggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak, dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan, mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali, mutlak. Tolak. Illa, tetapkan, kecuali Allah, hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama
din yang saya tetapkan hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun, masa kapanpun, mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan ghairal Islam, selain Islam, fala yuqbala minhu. Saya enggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya enggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Nah, jadi ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-Muslim dia punya keyakinan yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar sebagai Muslim, wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar, tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku, teman-teman sekalian, tidak berlaku hukum pluralisme. Tidak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar, mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Silakan cek. Kalau semua agama benar, ngapain antum masuk Islam? Ngapain antum memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu, Anda memutuskan ini yang paling benar. Makanya para pemikir kita sekarang mengatakan pluralisme agama itu bagian dari agama baru. Jadi gado-gado dikumpulkan semuanya jadi kepercayaan baru. Hati-hati. Dan saya katakan pluralisme itu kemusyrikan kontemporer. Awas, hati-hati, kemusyrikan kontemporer. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang demikian, itu mesti hati-hati. Nah, sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena kalau mengurai terlampau agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan supaya runut bahasan kita. 1. Sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-Muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai Muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik. Hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? 1, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Di dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat dalam muqaddimah jilid pertama, teman-teman, di Sahih Muslim, nomor hadis nomor 8 paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam? Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat, pengakuan hanya Islam yang benar, hanya Allah Tuhan yang benar, yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu, itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang.
Karena undang-undang kita mengatakan setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama anda? Islam. Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar, tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya supaya masuk Islam, bawa golok, Masya Allah, datang ke angkot, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam, itu gak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam, itu gak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar. Kita akui Allah Tuhan yang hak. Tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian teman-teman sekalian. Surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja. Kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasim Asy'ari dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold itu pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi, ambil. Glory itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang kita katakan penjajah. Silakan cek dalam buku-buku sejarah, penjajah, datang menjajah. Kalau Islam tidak ada, makanya silakan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silakan cek di buku-buku sejarah, penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Di antaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita. Penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian. Begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel. Sebarkan. Bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat di bawah itulah kemudian di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, atribut seperti mereka,
sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari, jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadits, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat, tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa, dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini.